Langsung aja ya Kak. Oke, Baik, selamat malam kepada Mbak Sandra Amalia Dewanto. Terima kasih atas waktunya. Selamat sudah sampai di tahap 2 tes substansi LPDP tahun 2025 batch 1. Eh, Berdasarkan esai yang telah dituliskan, bisakah Mbak Sandra memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? baik. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Eh, saya telah diberikan kesempatan wawancara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sandra Amalia Dewanto, biasa dipanggil Sandra. Saya lulus dari S1 Gizi Kesehatan UGM. Saat ini saya bekerja sebagai nutrisionis di RSUD Tanjung Batu Kundur. Saya mendaftar beasiswa LPDP dengan jalur LOA di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, mengambil Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan gizi. Dikarenakan saat ini di kabupaten tempat saya bekerja, angka stunting masih cukup tinggi, yakni 17,9%. Seperti itu kurang lebih. Baik, tujuan studinya ada di UGM ya, Mbak. Ya Pak, Eh, Boleh dijelaskan kenapa kok milih lanjut di UGM lagi? baik, karena setelah saya riset beberapa kampus, yang pertama saya tertarik dengan kurikulum yang ditawarkan dan mata kuliah yang mendukung juga rencana kontribusi saya nanti. Kemudian selain daripada itu, saya juga memiliki minat untuk berkolaborasi dalam penelitian bersama Dr. Mubashir Hasan Basri dan mengikuti program kegiatan masyarakat yang diinisiasi oleh Dr. Supriyati, di mana bidang ilmu mereka juga sejalan dengan kontribusi yang akan saya lakukan nantinya pasca studi, yaitu tentang peningkatan kapasitas kader kesehatan. Seperti itu. Kemudian capaian pembelajarannya juga yakni mampu menciptakan program kesehatan masyarakat dan indikatornya yakni mampu melakukan kolaborasi lintas sektor juga mendukung rencana kontribusi saya nanti pasca studi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh baik, berarti milih UGM karena alasannya udah kenal sama nanti calon promotor untuk tesisnya ya. Sudah saya hubungi sebelumnya, Pak. Kalau boleh tahu risetnya nanti tentang apa? Tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan dalam menangani kasus stunting. Seperti itu topiknya, Pak. Coba ceritakan rencana studi di UGM nanti bagaimana? Baik, untuk rencana studinya sendiri di semester 1, yang pasti saya ingin memperdalam ilmu dulu, memperdalam ilmu tentang kesehatan masyarakat dan isu-isu mutakhir gizi masyarakat. Seperti itu. Kemudian nanti di semester 2 sudah ada mata kuliah metodologi penelitian. Saat itu saya ingin juga mulai menyusun proposal tesis saya. Kemudian juga saya ingin mengikuti program kegiatan masyarakat di, yang diinisiasi oleh Dr. Supriyati, yaitu mengenai kader posyandu dan posbindu. Kemudian juga di semester 3 nanti saya berencana sudah ingin melakukan eh, melakukan seminar proposal, kemudian juga saya ingin me- saya ingin publish jurnal di Sinta 1 atau Sinta 2 karena itu merupakan syarat dari kelulusan di Magister eh, IKM UGM sendiri. Kemudian nanti di semester 4 karena hanya ada tesis di kurikulumnya. Jadi saya fokus untuk mengambil data karena data yang saya ambil lokusnya ada di kabupaten tempat saya bekerja seperti itu. Jadi pas
studi magister nanti cuman mau kuliah ya, nggak ikut keorganisasian atau gimana, Mbak? Oke, baik. Untuk organisasi juga saya ingin ikuti, yakni organisasi kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang kajian strategis seperti itu. Baik. Kenapa Mbak kan sekarang udah jadi PNS ya, udah jadi Mm-mm. PNS. Kenapa kok lanjut S2 lagi, Mbak? Seharusnya kan eh ya, maaf Pak. saya ulang ya. Kenapa Mbak kok kan sekarang udah PNS, tentunya sekarang secara finansial udah settle ya mestinya. Mm-mm. Kenapa kok memutuskan kuliah? Eh, Sebentar Pak, maaf ada kesalahan teknis. Mohon izin ya Pak ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon saya izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa saya memilih lanjut S2 sementara saya sudah bekerja saat ini? Karena saya masih menemukan permasalahan di keseharian saya sebagai nutrisionis ya di rumah sakit di mana anak-anak dengan stunting ataupun masalah gizi lainnya masih belum terdata secara eh, terintegrasi kepada puskesmas yang menaungi wilayah tempat tinggalnya. Jadi demikian, nanti pencatatan dan pelaporan ke Dinkesnya pun juga kurang terintegrasi dan terstruktur. Akibatnya nanti data yang ada di Dinkes itu pun kurang akurat seperti itu. Dan saya memiliki concern bahwa kalau data sudah tidak akurat, nanti dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintahannya juga tidak sesuai kebutuhan seperti itu. Terus pas studi nanti mata kuliah apa yang menunjang adanya hal tersebut, Mbak? Baik, untuk mata kuliahnya sendiri yaitu ada ilmu ilmu dan perilaku sosial ke dalam kesehatan masyarakat, kemudian manajemen manajemen dan kebijakan program gizi masyarakat, manajemen dan kebijakan pelayanan kesehatan serta isu-isu mutakhir gizi masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik. Eh, terus menurut Mbak Sandra ini rencana tesisnya nanti kan harus berkontribusi nyata bagi Indonesia ya. Betul, Pak. Eh, Boleh diceritakan nantinya berguna bagi khususnya yang ada di daerah Mbak Sandra pada umumnya untuk Indonesia sendiri. Baik, jadi untuk rencana tesis saya sendiri itu nanti akan saya jadikan sebagai acuan pembuatan program yang namanya Kader Akademi. Jadi rencana tesis saya tersebut akan saya jadikan pedoman dalam pendekatan bagaimana membuat program kadar akademi itu dalam segi kurikulumnya, dalam segi cara belajarnya, dalam segi apa-apa saja materi dan bagaimana cara penyampaiannya ke kadar kesehatan nantinya. Seperti itu, Pak. Nanti publikasi penelitiannya juga bisa dipakai untuk pemangku kebijakan kesehatan lainnya dalam membuat program terkait kadar kesehatan ini sendiri. Seperti itu. Baik, terus kenapa kok milih di dalam negeri, Mbak?
nggak terpincut sama yang ada di luar negeri kah? Baik. Kenapa saya memilih di dalam negeri? Yang pertama, karena di ini salah satu kelebihan UGM karena nanti secara gelar juga sudah Master of Public Health, sudah berstandar internasional. Kemudian juga kurikulumnya, setelah saya bertanya kepada rekan saya yang kuliah kesehatan public health juga di luar negeri, di UCL, di Queensland sama di South California, itu saya saya bertanya kurang lebih kepada mereka. Kurikulum yang ditawarkan di UGM juga kurang lebih sama seperti itu. Terus juga dalam segi pengajarnya juga sudah berkaliber internasional. Kemudian ada juga program exchange ya dan juga di Fakultas Kedokteran itu sendiri yang menaungi IKM itu ada AIRO namanya International Relation Officer. Nah, jadi tanpa berkuliah di luar negeri pun, saya sudah akan mendapat paparan internasional seperti itu. Kemudian, karena eh, kontribusi saya ke depannya nanti ini untuk saya bawa ke tempat saya, yang notabene itu daerah terpencil, daerah kepulauan seperti itu. Jadi pendekatan kesehatan masyarakat dan juga dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia lebih relevan seperti itu daripada di luar negeri. Seperti itu Pak kurang lebih. Baik-baik. Jadi dengan alasan itu Mbak memutuskan pilih magister di UGM ya. Betul Pak. Terus kenapa kok milih LPDP Mbak? Kenapa milih LPDP? Karena berdasarkan beberapa beasiswa yang saya riset, LPDP memiliki nilai yang sejalan dengan kontribusi saya dan nilai-nilai diri saya. Yakni yang paling menonjol adalah sinergi seperti itu dan itu diimplementasikan dengan program Community of Practice di mana nanti para awardee-nya memiliki kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan pemangku kebijakan serta akademisi dan membawa masyarakat juga untuk nantinya menghasilkan output berupa masukan-masukan atau input-input untuk eh, kebijakan pemerintahan seperti itu. Baik, di esai kontribusi bahwasanya Mbak Sandra ini mempunyai kelemahan-kelemahan ya Iya dalam betul Pak. studi magister nanti pastinya beda ya sama pas pada saat kita S1 pastinya lebih sibuk karena banyak materi perkuliahan dan juga kajian jurnal-jurnal itu pastinya lebih banyak ya. Bagaimana Mbak Sandra itu bisa memanage kekurangan Mbak Sandra nantinya? Oke, salah satu kekurangan saya yaitu kurang dalam mengatur prioritas. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar dan saya menyadari bahwa dengan membuat tabel agenda prioritas, saya bisa mengatasi kekurangan tersebut. Tabel agenda prioritasnya, ya itu mana yang urgent dan yang penting segera dilakukan, mana yang urgent dan kurang penting bisa didelegasikan, mana yang penting dan tidak urgent bisa dikerjakan nanti, dan mana yang tidak urgent dan tidak penting bisa dihapus dari agenda seperti itu. Kurang lebih, Pak. Apakah dengan cara seperti itu Mbak Sandra yakin bisa? Udah udah ada gimana? Udah ada contoh realnya nggak dengan penerapan apa yang Mbak Sandra paparkan barusan? Contoh realnya ya di pekerjaan misalnya. Jadi kalau misalnya saya ada deadline laporan seperti itu dan misalnya teman saya ngajak hangout seperti itu, maka saya akan mendahulukan tugas saya terlebih dahulu. Kalau misalnya waktunya masih memungkinkan, saya bisa ikut join, tapi apabila tidak, ya ya saya tidak ikut join dan memilih untuk menyelesaikan tugas laporan saya seperti itu, Pak. Baik, baik. Eh Selanjutnya
ceritakan pencapaian terbesar Mbak Sandra selama hidup ini. Kalau pencapaian terbesar waktu itu, waktu masih menjadi mahasiswa tuh, saya menjadi eksekutif board di organisasi yang saya ikuti. Awalnya saya masih ragu karena saya masih baru dalam organisasi, namun eh, senior saya terus encourage saya untuk maju ikut seleksi sebagai eksekutif board, dan kemudian setelah berkonsultasi lebih lanjut dan juga saya bertanya kepada teman-teman saya meyakinkan diri saya untuk maju untuk pemilihan eksekutif board, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi vice coordinator di bidang membership and development, dan di akhir kepengurusan saya di membership and development berhasil mencapai target 90% untuk program kerjanya seperti itu. Selanjutnya, apa tanggapan Mbak Sandra terkait tentang seorang awardee yang berada di luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia setelahnya? Baik, tanggapan saya mengenai hal tersebut, sebenarnya kita perlu mengulik lagi, dia tidak baliknya itu karena apa? Apakah karena dia melanjutkan riset dengan profesor-profesor atau akademisi di sana yang nantinya akan eh, mempunyai dampak dan membawa nama Indonesia di kancah internasional seperti itu? Ataukah mungkin karena masalah pribadi seperti itu kita harus telusuri dulu lebih lanjut. Jadi kalau memang tidak baliknya karena untuk membawa nama baik Indonesia, kenapa tidak seperti itu? Namun kalau misalnya karena masalah pribadi dan lainnya, maka dari pihak LPDP juga pastinya harus eh, apa ya, memonitoring lebih lanjut seperti itu, kesepakatan seperti apa yang telah dibuat. Karena kan memang pada saat mendaftar kan juga di di esai sudah ada komitmen untuk kembali ke Indonesia. Maka dari situ harus ditindaklanjuti seperti itu untuk komitmen orang tersebut kembali ke Indonesia. Seperti itu, Pak. Berarti kalau sudah ada komitmen nih, sudah ada komitmen di awal bahwasannya awardee yang ada di luar negeri harus balik ke Indonesia, tapi tidak kembali ke Indonesia, padahal apa masa studinya udah selesai. Mm-mm. Kalau dengan alasan riset dan lain-lain, apakah menurut Mbak Sandra itu suatu hal yang masuk akal? Baik, Pak. Riset di sini maksudnya setelah ia melanjutkan studi, jadi mungkin diajak kolaborasi dengan profesor atau akademisi di sana. Dan jika riset itu berhasil atau yang bersangkutan meraih prestasi, itu pastinya juga akan mengharumkan nama Indonesia seperti itu, Pak. Baik-baik. Terus Mbak Sandra ini kan sekarang ada di mana? Di rumah. Di Kepulauan Riau ya? Oh, di Di mana? Kepulauan Riau, ya. Di Kabupaten Karimun. Ya, tentunya nanti pas sekolah S2 di UGM bakal ke Jogja. Iya, betul, Pak. Sekarang Mbak Sandra itu masih menjadi pegawai negeri di Kepulauan Riau. Itu Betul. apa Mbak? Itu gimana Mbak cara memanagenya? Baik, cara memanagenya yang pasti nanti jika saya studi lanjut S2, itu saya sudah konsultasikan ke Dinas Kesehatan sebagai instansi induk, kemudian juga sudah ke BKD. Nanti kalau saya eh, lanjut studi S2, maka saya akan diberikan tugas belajar yang meninggalkan jabatannya. Jadi nanti saya akan full menjadi mahasiswa selama 2 tahun, dan saya akan fokus untuk menjalankan akademi saya di Jogja nanti seperti itu. Berarti off dari pekerjaan ya? Betul, Pak. Apakah Mbak nanti yakin bakal lulus tepat waktu? Yakin, Pak.
Dengan alasan apa Mbak bisa meyakinkan saya? Karena saya sedari awal sudah merancang rencana tesis, saya sudah menghubungi calon pembimbing, dan juga saya sudah memiliki rencana studi dari semester 1 sampai dengan 4 yang matang seperti itu. Baik, baik, baik. Coba ceritakan apa arti integritas dan bukti integritas dari Mbak Sandra sendiri. Baik, kalau menurut saya integritas itu kejujuran ya. Jadi apa yang kita katakan sama apa yang kita perbuat itu sejalan. Dan bukti pada diri saya yaitu ketika saya menjadi kepala instalasi gizi di RSUD Tanjung Batu ini, saya tidak hanya menginstruksikan atau eh, membimbing anggota saya melalui kata-kata, namun saya juga memberi contoh. Jadi sebelum saya ingin melihat perubahan pada anggota saya terlebih dahulu menjalankan itu pada diri saya sendiri. Dan dengan cara seperti itu, anggota-anggota saya pun mengikuti jejak saya seperti itu, Pak. Di Kepulauan Riau, apakah Mbak Sandra mempunyai kontribusi sosial? Oke, kalau untuk kontribusi sosial pada saat saya lulus kuliah, saya ikut program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Di situ saya berkolaborasi dengan para kader untuk melakukan survei kesehatan seperti itu dan mendata eh, prevalensi masalah gizi dan juga prevalensi penyakit tidak menular seperti itu. Dan untuk sekarang ini kontribusi ke masyarakatnya, saya aktif untuk membantu bidan desa yang kebetulan apa namanya tuh kepala ruangan kebidanan di rumah sakit saya untuk mengajari para kader bagaimana mengedukasi kesehatan, bagaimana melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan pada balita, serta penentuan status gizi dan pengisian buku KMS seperti itu. Baik, baik. Ini daftar LPDP yang keberapa ya, Mbak? Yang kedua, Pak, Tahu nggak kemarin gagalnya gimana? Karena apa? baik setelah saya melakukan evaluasi, itu saya dapatkan masukan dari beberapa mentor. Yang pertama karena esai saya masih kurang terstruktur dalam penulisannya. Kemudian dalam wawancara juga karena saya baru pertama kali wawancara, saya kurang bisa memahami dan memaknai pertanyaan dari interviewer. Maka dari itu, saya mengatasinya dengan cara ikut mentoring dan juga ikut mock-up interview untuk melancarkan komunikasi saya kepada interviewer itu. Terakhir, siapakah tokoh yang menginspirasi Mbak Sandra? Tokoh yang menginspirasi saya, eh, ini saya terinspirasi karena kaliber beliau dan juga quotes yang sangat bermakna bagi saya ya, yaitu eh, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia kita saat ini, Ibu Sri Mulyani, karena saya terinspirasi dari quotes yang beliau berikan, yaitu nyalakan lilin, walaupun kecil, dia tetap akan menerangi dan jangan mengutuk keadaan. Itu menginspirasi saya bagaimana kita harus menjadi bagian dari perubahan dimanapun kita ditempatkan dan juga eh, kita menjadi bagian dari solusi, bukan hanya mengutuk atau protes atas keadaan yang terjadi seperti itu. Baik, Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Yasinta. Oke, terima kasih Mas Faruk. Halo Mbak Sandra, selamat malam. Halo Ibu Yasinta, selamat malam. Apa kabar?
Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya saat ini? Ya, masih ada nervous, tapi harus tetap semangat. Oke, tadi di awal kan Mbak Sandra, sorry, earphone aku. Oke, tadi di awal kan Mbak Sandra udah sempat pengenalan diri ya. Nah, supaya kami yang ada di sini bisa lebih kenal dengan Mbak Sandra nih, boleh nggak Mbak Sandra sebutin 5 hal yang paling Mbak Sandra banggakan dari diri Mbak Sandra? 5 hal yang paling saya banggakan, saya orangnya optimis, saya orangnya adaptif, saya orangnya resilient atau tangguh, kemudian saya orang yang ramah, dan juga saya memiliki pikiran yang positif seperti itu. Oke, kenapa tuh Mbak Sandra bisa menilai bahwa Mbak Sandra adalah orang yang ramah? Saya menilai saya orang yang ramah karena memang teman-teman saya suka curhat ke saya, kemudian saya menjadi pendengar yang baik dengan tidak judgement. Saya memahami bahwa orang curhat ke kita itu ingin didengarkan, bukan ingin menerima judge atau komentar yang tidak membangun seperti itu. Kemudian pada saat saya bekerja juga, karena tugas harian saya mengedukasi pasien seperti itu, jadi saya juga belajar untuk menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan seluruh keluhan pasien yang sudah saya assessment. Kemudian setelah saya mengedukasi, saya probing atau saya bertanya kembali apakah yang saya edukasi itu sudah jelas dan apakah ada pertanyaan lanjutan lagi seperti itu. Oke, berarti kalau di kerjaan itu lebih ke mengedukasi pasien ya. Nah, Betul. selama mengedukasi pasien itu kan kita pasti bertemu dengan bermacam karakter pasien yang berbeda-beda ya. Mm. Gimana caranya Mbak Sandra jika misalkan bertemu dengan pasien yang sekiranya, aduh ini ngotot banget dibilangin nggak ngerti-ngerti itu. Upaya Mbak Sandra menghadapi pasien-pasien yang seperti itu bagaimana? Baik, kalau upaya saya menghadapi pasien yang tidak kooperatif, yang pertama, saya dengar dulu dari pihak pasien dan saya paham betul bahwa pasien dalam keadaan sakit dalam kondisi psikologis yang tidak dalam kondisi prima pastinya, itu saya alihkan ke keluarganya. Jadi saya edukasi ke keluarganya sebagai penanggung jawab utama. Kemudian dari keluarga itu juga saya membuat inform consent seperti itu. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, kita sudah mengedukasi dan inform consent itu menjadi legalitas persetujuan antara pihak nakes, pihak rumah sakit, dan juga pihak keluarga pasien seperti itu. Oke, lalu ada nggak sih kendala-kendala yang dialami ketika mengedukasi pasien dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Kendala Selain pasien, selain pasien dan keluarga pasien yang tidak kooperatif tentunya. kendalanya sejauh ini mungkin eh, perbedaan gap knowledge antara saya sebagai nakes dan juga pasien tersebut gitu. Jadi misalnya di edukasi masalah gizi gitu kan. Setelah operasi harus makan yang tinggi protein seperti itu. Sementara pasien bilang, oh kan salah satu makanan yang bagus tuh ikan ikan gabus seperti itu. Oh tapi kata nenek saya nggak boleh makan ikan gabus karena nanti amis dan segala macamnya. Jadi kita edukasi lagi tuh eh, bahwasanya itu hanya mitos dan belum terbukti secara ilmiah. Jadi kita jelasin juga secara pakai bahasa yang lebih dapat dimengerti oleh orang awam seperti itu, Kak. Seperti itu, Bu. Dan sejauh ini pasien dan keluarganya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh saya dan nakes lainnya seperti itu. Tapi pernah nggak ada kasus di mana pasiennya itu benar-benar sangat tidak kooperatif dan akhirnya Mbak Sandra apa ya member, mengoper pasien tersebut ke rekan-rekan Mbak Sandra? Apakah pernah terjadi kasus seperti itu? Oh, waktu itu memang
pasiennya karena apa ya? Mungkin karena psikologisnya juga terganggu karena sakit. Jadi saya juga berkolaborasi dengan rekan perawat yang jaga pada saat itu untuk menyamankan kondisi pasien karena waktu itu eh, selang infusnya hampir terlepas. Jadi kita nyamankan dulu kondisi pasien dengan eh, memanggil perawat yang berjaga saat itu. Kemudian ketika kondisinya sudah kondusif, maka saya lanjutkan asesmen dan edukasi saya kepada pasien dan keluarganya. Seperti itu, Bu. Oke, di esai Mbak Sandra ini kan tertulis Hmm. bahwa di salah satu kelebihan Mbak Sandra itu adalah memiliki jiwa leadership, di mana Mbak Sandra pernah menjadi koordinator maupun wakil kepala divisi, juga Ya, menjadi kepala instalasi gizi di RSUD Tanjung Batu ya. Boleh ya. diceritakan nggak pengalaman terus tugas-tugasnya selama selama menjabat sebagai ketiga jabatan tersebut itu apa saja? Tugas-tugasnya yang pada saat itu menjadi wakil ketua divisi, yaitu merancang eh, program kerja karena divisi membership and development ini seperti HR-nya organisasi. Jadi ya eh, kurang lebih mengadakan perekrutan seperti itu, kemudian mengadakan eh, malam pembinaan seperti itu, dan juga melakukan perekrutan baik kepada anggota maupun kepada regenerasi selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk kepala instalasi sendiri, yang jelas juga mencanangkan program kerja untuk setahun ke depan. Kemudian untuk hari-harinya saya melakukan briefing pagi, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi harian terkait diet pasien, dan juga visitasi dari instalasi gizi sendiri kepada pasien seperti itu. Dan juga mengkoordinasi masalah pelayanan pasien di Poli seperti itu. Oke, lalu kalau untuk soal gaya memimpin nih, apakah Mbak Sandra itu tipe pemimpin yang lebih suka untuk mengajak para anggotanya diskusi, ataukah langsung memberikan instruksi kepada para anggotanya, ataukah benar-benar mengasih kebebasan full kepada para anggotanya? Baik, saya termasuk tipe leader yang suka berdiskusi bersama karena biar bagaimanapun saya menginginkan apabila saya mencanangkan suatu program kerja gitu atau evaluasi perubahan untuk kedepannya, saya juga ingin anggota-anggota saya memiliki sense of belonging bahwasanya evaluasi tersebut atau program tersebut bukan hanya milik saya, tapi milik kita bersama nih sebagai satu keluarga di instalasi gizi seperti itu. Dengan demikian, maka program atau evaluasi yang saya canangkan atau rencanakan bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih kolaboratif dan lebih kooperatif seperti itu. Oke, biasanya dalam memimpin sebuah tim itu kan pasti ada aja konflik-konflik yang terjadi ya, bentrok-bentrok antara para anggota tim gitu. Nah, biasanya gimana sih cara Mbak Sandra mengatasi agar konflik tersebut itu tidak sampai terjadi? Baik, yang pertama jika ada anggota saya nih, misal satu atau lebih gitu, ada yang berkonflik, saya mendengarkan dari kedua belah pihak dulu, pihak A dan pihak B, baru setelah saya mendapatkan keterangan dari keduanya, saya pertemukan keduanya dan saya melakukan mediasi seperti itu agar tidak terjadi miskomunikasi. Maka terlebih dahulu saya mendengarkan dulu nih dari pihak A dan pihak B seperti itu untuk menghindari miskomunikasi dan agar solusi yang direncanakan juga lebih tepat. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang boleh nggak diceritain salah satu eh, tantangan terbesar yang pernah dialami ketika bekerja sebagai tadi kepala Ya, instalasi oke. gizi? Baik, tantangan terbesarnya baru aja terjadi ya. Jadi karena eh, kepala seksi penunjang yang membidangi kami itu kan belum ada saat ini yang definitif atau yang menetap seperti itu. Jadi
selalu di rolling untuk menjadi pelaksana tugas. Pelaksana tugas itu selama kurang lebih 3 bulan dan kebetulan saya kemarin dari bulan November sampai dengan Januari merangkap selain sebagai kepala instalasi gizi juga menjadi pelaksana tugas kepala seksi penunjang. Tentunya tantangan sangat banyak karena job desk saya nambah yang awalnya hanya membidangi satu instalasi tapi ini harus 6 instalasi seperti itu. Jadi pada saat itu juga ada kepala instalasi yang sedang cuti, kepala instalasi rekam medis ya. Di situ mencakup pendaftaran pasien juga. Kemudian ada beberapa anggotanya yang sakit dan izin juga. Jadi saya yang pertama saya lakukan adalah mengamankan instalasi yang saya kepalai dulu dengan cara menunjuk tangan kanan saya agar mengamankan berjalannya pelayanan di instalasi saya. Kemudian saya ke instalasi rekam medis untuk briefing pagi seperti itu. Dan juga saya melakukan koordinasi dengan unit lainnya yang bisa membantu di eh, rekam medis tersebut di pendaftaran poli pada saat itu karena ada beberapa anggotanya yang tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian juga pada saat itu kami kekurangan anggota ya, anggota di instalasi sarana prasarana rumah sakit yang membidangi cleaning service. Karena cleaning service ini kurang, jadi ada beberapa area yang tidak terjangkau. Jadi saya koordinasi dengan kepala instalasinya untuk membentuk ulang, untuk menelaah ulang mana saja area-area yang besar yang di situ ada pelayanan seperti poli, IGD, dan rawat inap serta kebidanan yang di mana itu kunjungan pasiennya banyak, maka di daerah itu kita fokuskan untuk ada cleaning service penanggung jawabnya seperti itu. Untuk tugas yang lain itu bisa digilir seperti itu. Oke, nah berarti biasanya kalau misalkan Mbak Sandra lagi ngerasa overwhelmed nih, biasanya apa sih yang Mbak Sandra lakuin? Baik, kalau saya lagi overwhelm, saya biasanya kalau lagi overwhelm banget, saya suka berkendara gitu, naik motor keliling ini aja, keliling komplek gitu, itu sudah rilis overwhelm saya. Kemudian saya suka makan enak juga, jadi saya makan atau keluar sama teman saya. Kemudian saya dengerin musik kesukaan saya seperti itu. Itu it helps me a lot sejauh ini, Bu. Seperti Oke, itu. oke, sekarang saya mau nanya nih, menurut Mbak Sandra, definisi zona aman itu apa sih? Baik, definisi zona aman adalah ketika kita sudah bisa merasa penuh pada diri sendiri karena kita sudah bisa bermanfaat dan kita sudah bisa menjadi bagian dari solusi dari masalah yang ada pada kita saat ini. Oke, dan kalau gitu, apakah Mbak sudah berada di zona nyaman Mbak Sandra? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Zona nyaman saya eh, tentunya saya bersyukur menjadi abdi negara di tempat saya saat ini. Namun karena saya masih melihat ada kekurangan dan juga masih ada masalah yang perlu diperbaiki, maka saya untuk bisa memenuhi eh, diri saya sebagai orang yang bisa bermanfaat, saya memilih untuk melakukan studi lanjut agar nantinya ke depannya saya bisa kembali dan memberi kontribusi yang nyata dan bisa membawa kebermanfaatan yang lebih luas lagi pada masyarakat tempat saya bekerja sekarang. Seperti itu. Tapi kan saat ini dengan pekerjaan Mbak Sandra sekarang, Mbak Sandra juga sudah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kenapa harus capek-capek kuliah lagi, capek-capek pusing nanti, tugas segala macam? Ya, karena eh, menurut saya menemukan gap ilmu pengetahuan yang tidak saya dapatkan ketika S1 dan selama bekerja ini, dan hanya bisa saya dapatkan ketika saya S2, sehingga saya bisa lebih punya
kredibel kredibilitas untuk melakukan rencana kontribusi yang ingin saya capai. Dan juga satu hal yang saya sadari, eh, kita menempuh pendidikan itu yang dilatih juga mindset kita seperti itu. Saya menyadari bahwa mindset kita itu sangat penting dalam kita bekerja sehari-hari seperti itu. Oke. Lalu Mindsetnya jelas, gimana? Oh ya, oke, lanjutin dulu, Mbak. mindsetnya jelas akan berbeda jika kita melanjutkan pendidikan dengan yang tidak seperti itu. Oke, lalu gimana caranya Mbak Sandra bisa yakin bahwa dengan melanjutkan kuliah ke jenjang S2 itu maka Mbak Sandra bisa lebih bermanfaat lagi kepada banyak orang? Iya, baik karena saya juga sudah riset kampusnya dan saya sudah tahu mata kuliah apa yang akan saya pelajari, apa saja yang nanti yang akan saya lakukan. Jadi saya yakin dengan bekal ilmu tersebut itu juga menunjang nantinya pekerjaan saya. Karena nanti ketika saya kembali lagi, itu kalau di PNS kan ada namanya apa, rencana kebutuhan pegawai. Nanti saya akan mengisi nutrisionis ahli muda karena sekarang saya ahli pertama, nanti setelah S2 saya akan mengisi jabatan nutrisionis ahli muda di mana ada capaian-capaian kompetensi yang harus dimiliki. Salah satunya pendekatan kerjasama lintas sektor, penanggulangan masalah gizi berdasarkan masalah, kemudian melakukan eh, penelitian dan pelatihan kepada instansi untuk menanggulangi masalah gizi. Dan hanya dengan melanjutkan S2 lah saya bisa mengisi gap kekosongan ilmu dan kompetensi tersebut. Oke, kalau saya boleh tahu, yang namanya dalam bekerja itu kita pasti mengalami ada saja momen-momen di mana kita mengalami kritikan gitu. Nah, biasanya ketika Mbak Sandra itu mengalami kritikan dari rekan maupun dari atasan, bagaimana reaksi Mbak Sandra ketika Mbak Sandra mendapat kritikan tersebut? Baik, ketika kita mendapatkan kritikan, yang pertama kita dengarkan dulu secara keseluruhan, secara utuh, kemudian kita pilih lagi apakah kritik itu membangun atau kritik itu hanya untuk eh, ngejudge kita saja, dalam artian kritik yang tidak membangun. Kita harus punya kemampuan untuk memilah itu. Kemudian, kalau misalnya kritik itu memang kritik membangun, maka kewajiban kita untuk mengevaluasinya dan memperbaikinya. Jika kritik itu tidak membangun atau kritik yang negatif, maka kita tidak usah terlalu mempedulikan itu. Seperti itu, Bu. Oke, lalu kita berandai-andai nih, seandainya saja Mbak Sandra itu dikritik kritikan yang tidak membangun di depan banyak orang gitu, di depan orang banyak gitu. Bagaimana cara Mbak Sandra menyikapi hal tersebut? Karena pasti ketika kita mengalami hal tersebut, kita pasti akan merasa malu, apalagi di depan orang banyak kan. Nah, bagaimana reaksi Mbak Sandra dan bagaimana respon Mbak Sandra menghadapi hal tersebut? Oke, untuk menghadapi hal tersebut, kita pasti eh, kita telusuri dulu apa permasalahannya gitu kan. Eh, kita juga harus punya argumen yang kuat dari diri kita seperti itu. Ar- eh, Argumen yang kuat apabila kita memang tidak salah, maka kita berhak untuk membela diri. Seperti itu. Kalau misalnya kita salah, yang pertama kali kita lakukan ya kita harus meminta maaf. Seperti itu. Yang namanya manusia memang tempatnya salah dan memang hidup kita ini untuk belajar. Jadi tidak usah malu jika dikritik event itu di depan banyak orang seperti itu. Namun kita harus telusuri lagi gitu kan. Apakah memang betul itu kritikannya karena kita yang salah atau tidak seperti itu. Kalau memang bukan karena kita yang salah, kita berhak untuk membela diri dalam artian kita harus meluruskan lagi. Barangkali itu terjadi karena miskomunikasi. Seperti itu. Jadi nanti eh, komunikasi kita terhadap yang mengkritik kita pun berjalan dengan baik. Seperti itu.
Oke, berarti kan harus berani membela diri ya. Nah, katakan jika yang mengkritik itu adalah atasan Mbak Sandra yang memiliki jabatan besar gitu, yang mana kalau kita salah berbicara aja, nanti diri kita yang akan merasa terancam. Apakah Mbak Sandra akan tetap membela diri atau bagaimana? Baik. Jadi ya memang saya karena kemarin 3 bulan menjadi pelaksana tugas kepala seksi menunjang ya, pastinya saya berkoordinasi dengan manajemen, terutama dengan direktur, berkoordinasi secara langsung seperti itu. Dan saya tetap eh, berprinsip bahwasannya eh, karena direktur ini orang yang tidak langsung terjun ke lapangan seperti itu, maka kita yang langsung terjun ke lapangan ini yang memiliki kewenangan atau kita memiliki eh, tindakan secara langsung dan kita mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, maka dengan modal seperti itu kita punya argumen yang kuat ini eh, kepada di kepada direktur sekalipun seperti itu. Dan argumen di sini maksudnya bukan dalam hal melawan apa kata beliau seperti itu, namun kita sekali lagi meluruskan apa yang perlu diluruskan gitu. Jika terjadi miskomunikasi seperti itu, kita juga menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan nada dan intonasi yang tidak meninggi seperti itu, maka eh, direktur atau manajemen pun bisa menerima semua itu. Jadi komunikasi berjalan dua arah, tidak hanya satu arah, tidak hanya dari atas ke bawah, namun juga dari bawah ke atas, seperti itu. Oke, eh, ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Mbak Sandra, seberapa besar pengaruh omongan atasan dan rekan-rekan Mbak Sandra dalam Mbak Sandra dalam mengambil keputusan? Oh, baik. Eh, kalau jadi ini termasuk salah satu kekurangan saya, namun itu sudah saya berusaha atasi ya. Saya memang orangnya terlalu gampang mendengar omongan orang lain. Cuma seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman saya, jadi saya mulai bisa memilah mana hal yang dalam kontrol saya, mana hal yang di luar kontrol saya. Dan saya memahami bahwa omongan orang, pendapat orang, pikiran orang lain tentang kita itu di luar dari kendali dan kontrol kita. Maka dari itu kita harus berfokus pada apa yang pada yang bisa kita kontrol saja, yang bisa kita kendalikan. Selebihnya ya sudah itu kita jadikan pelajaran saja seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, apakah ada yang ingin Mbak Sandra sampaikan? Baik, eh, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mewawancara saya pada kesempatan kali ini. Dan juga saya mohon maaf apabila selama berjalannya wawancara ada kata atau perilaku saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya selama berkuliah S1, saya ditekankan oleh dosen saya untuk menjadi agen perubahan dimanapun kita ditempatkan dan menjadi bagian dari solusi serta kemajuan dari bangsa ini. Maka dari itu, saya memiliki harapan besar agar LPDP bisa menjembatani saya menjadi agen perubahan tersebut demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik. Kalau gitu kita akhiri sesi wawancara ini. Terima kasih Mbak Sandra atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tekan. Allahu Kapan Akbar ya Rabbi. jadwalnya? Belum Kak. Udah Kayak keluar jadwal, Kak? Oh, belum. belum. Kayaknya sekarang per minggu deh. Dengar-dengar kan tadi Kak siapa Kak Tia saya yang bilang ya. Kayaknya kan eh, jadwal keluar maksimal hari Jumat tuh untuk minggu berikutnya. Jadi kayaknya masih nunggu sampai hari Jumat ini sih Kak. Masih punya banyak waktu ya buat menghafal Mm-mm. materi. Kalau dulu gagalnya sampai di tahap apa, Mbak? Substansi Kak. Wawancara juga.
Wawancara. Dapat interviewer kayak apa Mbak yang kemarin? Interviewernya gimana ya? Jadi kan yang aku pelajari selama selama proses seleksi itu ke teman-temanku yang udah jadi wardi juga. Nanti interviewer nanti interview itu ditanya apa aja sih? Esai, intinya tentang esai CV. Ya udah, aku pelajarin yang di esai sama CV-ku gitu. Maksudnya aku hanya berfokus ke situ gitu kan, Kak. Dan di esai itu kan masih membahas tentang ini nih, kadar kesehatan dalam pencegahan stunting seperti itu kan. Tiba-tiba dari awal interview juga ditanyain, eh, kok masih tinggi ya angka stuntingnya ya? Emang gimana? eh, emang pada nggak makan ikan ya? Kan Kepulauan Riau kan daerah kelautan. Emang gimana produksi ikan di sana? Tapi Hmm. sebenarnya pas aku cerita ke temanku atau ke orang tuaku gitu, sebenarnya itu pertanyaan klise. Harusnya bisa langsung dijawab karena saya gugup mungkin ya. Memang produksi ikan di sini tuh banyak, bagus gitu kan. Namun karena kondisi sosial ekonomi masih menengah ke bawah, jadi ikan yang diproduksi hasil laut itu masih sering dijual sama nelayan-nelayannya. Jadi malah di keluarganya sendiri konsumsi ikan atau protein itu tidak diutamakan seperti itu. Ini berarti esainya sama Mbak topiknya. Topiknya sama, cuma ya aku rombak sih Kak. Ada yang aku rombak seperti itu. Oh, misal kalau nanti ditanya tentang esai yang kemarin, masih inget kan? Masih sebenarnya sama sih Kak isinya, cuma struktur penulisannya aja yang aku ubah. Siap-siap ya Mbak. Misal kalau ada pertanyaan kayak gitu. Ya insya Allah, tapi kan kita nggak tahu ya nanti seperti apa. Hmm. Makanya menurut aku kayak penting banget berdoa semoga apa yang dipelajari itu yang keluar. Soalnya kan kita nggak tahu ya nanti bakal ada pertanyaan yang di luar nalar lagi gitu. Bakal ada pertanyaan yang di luar dari yang kita duga gitu kan kita nggak tahu juga. Hmm. Mbak Mm-mm. Sandra, aku mau nanya nih, ini emang Ya. gaya berbicara Mbak Sandra itu yang pelan, lembut, dan santai Iya. atau gimana ya? Ya nggak sih, Kak? Oh, enggak sih Kak, karena sejujurnya ini mockup saya, sebelumnya saya ada mockup di ini lain kan, di mentoring lain. Dan saya dikritik Mbak Sandra kalau ngomong, kalau bisa jangan cepet-cepet dan jangan terlalu menggebu-gebu seperti itu. Terus juga kalau bisa dapat pertanyaan tuh jangan, kalau bisa jangan langsung dijawab, harus ada jedanya. Karena takutnya kesannya nanti kayak tukang menjawabi gitu loh. Ya gitu, gitu sih Kak. Jadi makanya dari situ aku belajar memelankan intonasi aku seperti itu. Tapi aslinya nggak kayak gini Kak. Aku menggebu-gebu sih orangnya. Cuma karena aku udah dapat masukan seperti itu, jadi ya aku coba perbaiki di mockup-mockup selanjutnya seperti itu. Oh, oke. Cuma nggak tahu ya, kalau menurutku yang tadi itu tapi agak terlalu slow gitu. Jadi mungkin ya nggak sih, apa-apa perasaan aku doang atau Iya. memang agak slow ya? Slownya tuh gimana tuh Kak? Apakah saking slownya sampai nggak nangkep poinnya atau kayak gimana tuh Kak? Oh nggak, bukan bukan. Lebih ke cara kayak gimana ya? Kayak nanti Hmm. kita gimana ya? Slownya tuh aduh Kayak aku gini ya. gimana? Bukan bukan kalau kalau menurutku ya, kalau menurutku bukan slow atau cepatnya, tapi tone suaranya itu datar gitu loh. Jadi Oh, eh, nggak ada yang ditekanin, nggak ada yang di Mm-mm. kan harusnya main intonasi ya pas mm-mm. ngomong. Jangan lempeng gitu, Mbak. Oh, Kalau oke oke jangan lupa ya siap. Jangan menggebu-gebu, tapi juga jangan, benar, jangan lurus aja gitu. biar nggak Oke bosen oke Mm-mm. oke oke. Oh oh biar nggak ngebosenin gitu ya Kak ya. ya, jangan lempeng, Mbak. Aku Oh dulu oke juga oke siap pertama kali siap. latihan Mm-mm. juga lempeng gitu, dimarahin aku sama Oh iya. iya, Mm-mm. jangan Oke. lempeng, Mbak. Mm-mm. Oke nanti diperbaiki nextnya. Terus kalau jawab jawab pertanyaan itu yakin, Mbak. Jangan ragu-ragu. Oh, Kayak oh. berapa Contohnya di kali pertanyaan yang mana tuh tadi Kak? Biar aku ini. apa ya?
Informasi. Aku juga nggak nandain lagi pertanyaanku Nah, yang. ini juga sebenarnya mungkin ngaruh Kak Sandra. Jadi mungkin Kak Mm, Sandra tuh sebenarnya nggak ada keraguan, cuma karena tadi tone-nya begitu gitu. Jadi nanti mm. interviewer nangkepnya kok Nggak, jawabnya gini gitu loh. nggak, kayak kurang yakin gitu ya. Mm-mm. Oh, Iya. oke, oke, oke. Berarti dimainin di intonasinya ya, Kak ya, untuk ngebus confidence-nya gitu. Iya. Kalau aku sih kayak gitu. Hmm. Apalagi ya, Kak? Coba deh, coba nih. Ini ceritanya ini ya. Mbak Sandra boleh boleh sebutkan lima apa sih tadi? Itu aku lupa. Boleh sebutkan lima hal yang paling Yang membanggakan dalam diri membanggakan. Mbak Sandra. Coba. Oke, eh, optimis. eh kan aku jadi lupa gitu. Itu Mm-mm. lupa tuh. Ngeblank tiba-tiba kan. Eh Coba optimis, dimainin tangguh. Oke. intonasinya ya. Optimis, tangguh, ramah, adaptif, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Masih aku masih kayak agak datar nggak sih? Datar ya. Iya. Gimana ya? Kayak ngobrol Oke. biasa aja, Mbak. Iya. Tapi ya nggak biasa gitu, Pak. Ya. Mm-mm. Kayak Aduh. kayak Kak Tes Iya. punya saran nggak? Tapi, iya sih. Iya Tapi, sih Kak, tapi emang ini sih iya. Kak, kalau boleh saran apa Heeh, heeh. kurang apa ya? Ya bener, kurang tone-nya. Hmm, kurang menggebu-gebu berarti ya. Ya, heeh. Nanti Oke. tidur, Kak, interviewernya. Kalau terlalu. Iya sih, iya juga ya. Iya Coba juga. kalau untuk pertanyaan-pertanyaan Heeh. aku sebenarnya pertanyaanku kan gak jauh beda sama waktu kita mau kapter tutup kemarin gitu. Kalau mau kapter Heeh. tutup kemarin Kak Sandra tuh masih kayak ada mikirnya gitu. Kalau Mm-mm. tadi tuh nggak ngeblank itu gitu. Cuma memang eh, masih ini aja sih PR-nya ya memang harus lebih yakin dan ya mainin tone gitu supaya memang benar-benar terlihat yakin sama itu tadi benar-benar masih harus coba ngenalin diri sendiri lagi dulu sih. Mm-mm. Cuma kalau Oke. untuk terkait pertanyaan-pertanyaan akademisi sama praktisi gimana kalau dari Kak Farid? Kalau akademisi dan praktis itu, misal kalau ditanya apa rencana studi itu langsung aja, Mm-mm. Mbak. Langsung dari mata kuliah ini risetnya diceritain nggak apa-apa. Dibuka Mm-mm. dengan riset. Nanti pastinya muncul pertanyaan riset kan. Heeh, Itu Mbak jawab terkait jawaban riset Mbak, terus Mbak arahin kemana kontribusi juga bisa. Nanti heeh. muncul pertanyaan, kontribusimu apa? Pokoknya Mm-mm. tinggal kita akhir dari jawaban kita mau ngegiring wawancara itu Mm-mm. ke pertanyaan. Nah, jadi Jadi iya ya. Jawaban kita akan mengiring ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Karena kalau ya, kentang-kentang juga nanti pertanyaannya beda lagi, pertanyaan baru lagi. ya, Hmm. nah, itu takutnya. Oke, Dan oke. apa ya? Kalau kan Mbak Sandra udah nyebutin tuh di apa di esai bahwasannya Mm-mm. masih eh, memiliki kasus stunting sekian persen gitu. Heeh. Sebutin aja Mbak, urgensinya sekian persen, dari nasional sekian persen. Iya, di pertanyaan yang mana tuh tadi Kak? Soalnya aku takutnya ngejelasin apa yang di essay lagi, takut nggak to the point gitu sama pertanyaannya. Misal urgensi masalah apa yang membuat Anda melanjutkan S2 gitu. Oh itu ya. Belum aku mention tadi ya prevalensinya ya. Belum, Lupa enggak. berarti. Oke, oke. Cuman di kepulauan di Karimun rendah. Rendahnya itu seberapa sih? Kan kayak gitu sih. Oh, oh, lupa aku mention tadi ya. Oke Kak. Ya, sebutin aja Mbak. Hmm. Biar ini ngomong by data gitu. Heeh. Apalagi ya terkait kontribusi udah sih. Menurutku dari mock up tertutup kemarin ini udah jauh lebih baik.
Oke, siap. Benar. Gimana? Cuman itu aja kok jadi lempeng gini kaget aku. Kayaknya karena ini sih Kak, sekarang lagi kurang nyaman ngomong baru sampai yang Oh, Oh, faktor eksternal. iya ada faktor eksternal. tapi Apa? sakit nggak sih kalau untuk ngomong? Agak Wah, agak Hmm. sakit. harusnya Heeh. jangan dulu Mbak sebelum wawancara. Iya ya, karena terlanjur janji sama dokternya kemarin. Ya juga ya. Tapi Semoga pas aku wawancara nanti udah better lah. iya kalau belum dapat jadwal semoga masih agak lama lah biar bisa adaptasi dulu Heeh. ngomongnya. Iya, Iya, ada yang ditanyain Mbak apa? apa ya? Apa ya? Kayaknya belum dulu deh Kak. Belum dulu. Tunggu-tunggu. Apa ya? Bentar, bentar, bentar. Oh ini kalau misalnya keluar, ini sih aku dengar di muka-muka lainnya ya. Di luar pertanyaan, di luar dari ekspektasi gitu kayak misalnya kan LPDP udah pas jadi kamu jadi wardi nantinya bakal ngasih dana ratusan bahkan miliaran lah kalau untuk yang ke luar negeri kan. Gimana kamu bisa balikin dana itu gitu? Gitu sebenarnya maksud dan tujuan pertanyaannya dan gimana sih jawaban kita supaya nggak gimana ya masuk akal juga gitu. Balikin balikinnya dalam bentuk kontribusi kita kan? Iya benar-benar ke Oh arah ya, situ. oh gitu ya. Jadi itu hanya pertanyaan kiasan doang ya. Iya, masa Oh, mau dipilih oh lagi? iya bakal. Kadang enggak, kadang takutnya iseng gitu kan panelisnya nanyain. Iya Nanti Mbak, dana yang kami kasih, gimana cara kamu balikinnya ratusan juta itu atau miliaran itu buat ke luar negeri? ya Sih. kan tepat waktu kayak gitu kan coba keterpilihan, ikut Oh, waktu. jawaban-jawaban template aja lah ya yang kita jawab gitu Kak. Benar-benar benar. Cermati Mbak ya pertanyaannya ini kadang kayak gitu juga konyol-konyol. Iya, Iya. itu sih kayaknya yang aku evaluasi dari wawancara aku waktu batch 2 tahun lalu kan. Kayaknya aku tuh belum kayak gini, pertanyaan interviewer cuma eh, apa aja persiapan Mbak Sandra untuk ke tahap ini gitu, gitu kan. Aku tuh nangkepnya cuman fokus di wawancaranya doang. Aku udah latihan mock up berapa kali gitu-gitu. Dan aku nggak mention aku udah dapat LOA, aku udah ngubungin calon pembimbing gitu-gitu nggak aku mention gitu loh. Harusnya kan kalau kata temen aku sih harusnya pertanyaan itu tuh bisa lebih meluas lagi seperti itu dijawabnya dan aku nggak ke mention itu poin pentingnya itu sih. Jadi kayak aku harus memahami maksud dari pertanyaan interviewer gitu sih Kak. Nggak pahamin pertanyaannya secara benar. Itu sih yang masih jadi PR. Kadang tanya udah makan gitu kadang. Hah? Serius. Kadang tanya udah makan gitu. Oh, iya sih. Konyol. Kalau apa ya? Pertama tuh menurutku matengin dulu itu Mbak masalah masalah latar belakang masalah yang dibawa, Hmm. terus tujuan kampus, kenapa milih itu. Pasti kalau itu belum jelas itu aja pertanyaannya nanti. Iya benar. Riset, pokoknya jawabannya itu gimana ya? Kalau masalah kontribusi itu jawabannya istilahnya itu selayaknya kontribusi mahasiswa lulus S2. Jangan ada yang jawab itu nanti kalau saya udah lulus saya ingin membuat kebijakan ini. Nah, emang kayak jawaban kayak gitu tuh kayak apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia itu apa? Kalau terlalu terlalu ini.
terlalu tinggi gitu loh. Lu siapa emang Muluk-muluk, muluk-muluk muluk-muluk deh. yang terukur kalau Mm, bikin kontribusi yang bisa diukur untuk mahasiswa lulusan S2. Oke. Tapi kalau Nah, itu buat izin soalnya, masuk boleh nggak, Kak? Boleh, uh, boleh, boleh. Ingat nih, Monggo. aku kemarin ditanyain soalnya gitu, Kak ya, Sandra. uh, Jadi, uh, uh. ditanyain, nanti kalau misalkan kamu lulus ya, terus kamu mau ngapain buat perempuan-perempuan UKM yang se-Indonesia itu, yang pastinya mereka kan kemampuan digitalnya nggak bisa disamaratakan ini ya gitulah. Masih banyak yang nggak bisa mengakses digital kan, ya, kayak gitu-gitu. Terus Hmm. terus aku jawabnya sih, ya saya untuk mencapai ke seluruh Indonesia tidak mungkin bisa dalam waktu singkat juga, Ibu. Ya, bisa gitu sih. Ya, benar. Saya masuknya lewat komunitas saya yang memang masih saat ini di beberapa kota. Mungkin itu dulu yang bisa saya jangkau gitu sih. Nggak tahu tapi bener apa nggak. Iya bener Kak. Oh ya, benar-benar. Jangan, jangan sampai yang terlalu ini, Jangan yang muluk-muluk dulu ya. ya, terlalu hiperbola. Mm-mm. Iya. Menurutku udah sih. Kayak Sinta gimana? Udah sih. Ini udah ya kalau Mbak Sandra. Kurang siapa kita? Eh, udah Hah? Kak kalau dari aku. Oh. Udah Kak, monggo ditutup Kak ya Sinta. Oke, ini di stop recording dulu. Oke.